pertanyaannya karena hampir mirip. Yang pertama pertanyaannya adalah tentang berapa persentase yang diizinkan untuk radiator itu masih bisa beroperasi kalau ngeblok gitu. Tadi dijelasin kan ada beberapa materi tentang kalau blocking di radiator itu akan sangat kritikal untuk si engine itu gitu ya. Nah, tinggal kira-kira menurut experience-nya Pak Kozen ini ya, berapa persentasenya yang masih bisa make sense gitu ya. Sama yang berkaitan dengan itu, cara menggunakan anemometer standar untuk ngecek kebuntuan gitu ya, untuk ngecek kebuntuan di radiator. Mungkin Pak Kozen bisa sampaikan dulu. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan pertama. Ini dari Pak Aditya Wibowo dan Pak Fatan PT Pama Persada Nusantara. Silakan Pak Kozen. Baik, oke, baik. Terima kasih Pak Tommy. Mohon izin ya menjawab. Nanti mungkin Pak Edwan kalau mau nambahin silakan dulu. Siapa ya luar biasa nih pertanyaannya, cukup kritis nih ya. Tapi ini bukan pesanan loh Pak. Bukan pertanyaan pesanan ini spontanitas. Oke, nah jadi menarik tadi ada pertanyaan bagaimana berapa persentase kita diizinkan ngeblok core radiator. Kemudian berikutnya juga berapa persen core radiator ketika dia ngeblok dia akan berpengaruh terhadap performance radiator. Jadi kalau kita lihat literatur ya yang ada di shop manual, karena saya lebih banyak referensinya ke kalau di Jepang ya di Komatsu, kalau di Eropa di Scania, namun saya juga sedikit-sedikit mencoba mencari literatur di otomobil. Jadi sebenarnya kalau dari pabrikan itu tidak dianjurkan ketika terjadi misalkan gini ya, sering problem radiator itu kan diantaranya core-nya bocor nih ya, karena mungkin terbentur material asing ataupun karena pemakaian water coolant yang tidak proper sehingga core-nya kropos tuh. Kalau kropos ya bocor. Nah, seringkali solusinya adalah dibuntu core-nya. Ya kan? Jadi sekali lagi kalau kita referensinya ke standar sebenarnya itu tidak diizinkan membuntu core radiator. Tetapi kadang-kadang ya namanya orang Indonesia itu kan banyak akalnya gitu ya. Jadi supaya bisa jalan dulu kita buntu aja biar coolantnya nggak habis ya. Nah, jadi kita jawabannya based on experience aja gitu. Nah, pada misalkan dalam satu komponen esi radiator ini terdapat 100 ya, 100 core layer. Itu ketika kita buntu 3 atau 5, ini secara experience itu tidak merubah Pak, tidak merubah performance atau ya meskipun terjadi perubahan delta T itu sedikit lah gitu. Tapi di atas itu ya delta T-nya pasti tidak akan tercapai. Ya, artinya apa rekan-rekan? Soal tadi istilahnya solusi praktis atau solusi lapangan dengan cara membuntu radiator ketika bocor, silakan aja, yang penting jumlahnya sedikit atau ya jangan lebih dari 5 core lah gitu. Itu berdasarkan pengalaman. Karena kalau kita lihat referensinya itu enggak ada. Jadi tidak disarankan. Jadi kalau bocor ya diganti aja core-nya. Tapi biasanya itu kan downtime-nya jadi lama. Nah, oke, itu pertanyaan soal bagaimana sih kita atau diizinkan enggak tadi ketika ada core yang bocor kita dibuntu dulu sementara agar tidak habis coolantnya. Ya silahkan, tetapi perlu diperhatikan kalau bocornya itu banyak lebih dari 5 core ya sebaiknya di breakdown-kan dulu. Gitu. Kemudian tadi berapa persentase diizinkan ketika terjadi kebuntuan pada core radiator. Nah, daripada kita ngitung berapa yang buntu, lebih baik kita langsung tembak pakai Raytec atau infrared thermometer kan gitu Pak. Kalau delta T-nya tidak tercapai, nah ini berarti ada problem. Gitu. Nah, kenapa? Kalau kita ingin melihat apakah core di dalamnya buntu, itu kan perlu effort. Tidak semua member yang ada di sini perlu punya endoskop ya, kamera endoskop.
Kalau ada kamera endoskop itu bagus, kita bisa lihat tuh daleman dari core-nya itu atau buntu atau tidak. Tapi tingkat efektivitas kamera endoskop ternyata juga tidak maksimal karena biasanya ya core yang paling ujung itu tidak bisa kita lihat. Itu karena seringkali kedalaman kamera endoskopi itu terbatas gitu Pak ya. Ini ada hanya sekian sentimeter gitu. Jarang yang bisa masuk sampai ke ujung-ujung itu. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman, kalau kita bicara radiator, ya khususnya untuk maintenance alat berat, jadi perlu investasi. Yang pertama saya sarankan adalah kita punya minimal infrared thermometer. Jadi ini penting untuk mengecek apakah radiator kita terjadi kebuntuan atau tidak. Kalau radiator buntu itu pasti temperatur delta T-nya itu tidak tercapai. Kurang dari 25 pasti antara suhu di atas dengan di bawah. Jadi seperti itu. Syukur-syukur kita bisa investasi infrared thermometer. Jadi yang kita tembak langsung satu radiator AC itu akan kelihatan titik-titik di mana dia ngeblok. Titik di mana dia ngeblok itu biasanya temperaturnya paling tinggi. Jadi begitu Pak Tommy untuk menjawab pertanyaan pertama tadi ya soal blocking radiator. Kalau Pak Idwan ada tambahan Pak? Ya monggo Pak Idwan mungkin kalau ada tambahan ya. Iya, tadi menambahkan juga Pak Kozen sekilas saja. Jadi kalau di radiator kita juga biasanya kita perlu monitor juga terkait kadar corrosion inhibitor Pak Kozen, supaya hal-hal tersebut seperti tersumbat juga scale dan juga jangan sampai dicampur dengan air. Itu aja sih, jangan sampai itu masuk ke dalam sistem. Seperti itu aja. Oke, siap. Menarik ya, daripada ngitung berapa standarnya, mending bersihkan aja, gitu kan ya Pak ya? Iya itu. Oke, lalu ini pertanyaan kedua ini, pesertanya sudah ini nih on fire semua ini gitu ya. Nah, ini untuk kedua penanya ini, apa namanya? Saya kombinasi antara yang technical sama yang strategical ya. Jadi ada dari dua penanya ini hampir mirip gitu ya. Mungkin buat Pak Kozen sama Pak Edwan gitu ya. Mungkin Pak Kozen nanti best practice-nya, Pak Kozen secara barangkali ada experience banyak customer-nya E.ON gitu kan ya pasti ya. Jadi pertanyaannya adalah apa ada impact gitu kan ya kalau kita melakukan penggantian coolant dengan produk berbeda dengan produk sebelumnya, apalagi jika penggantiannya itu sering gitu kan ya. Sering coba-coba untuk dengan brand coolant yang beberapa merek mungkin gitu kan ya, meskipun secara basic tadi disebutin ya basicnya sama gitu kan ya. Lalu yang berikutnya impact-nya nanti kira-kira kalau sudah di kompen-kompen itu kira-kira apa sih, barangkali ada yang apa namanya secara teknikal bikin korosi atau apa, mungkin bisa dijelasin nanti oleh Pak Kozen sama Pak Edwan. Sama yang terakhir yang terkait sama itu, karena kadang kita ada ini ya apa dilema untuk inventory kalau seandainya harus berbeda-beda gitu kan ya. Nah, ketika ada yang berbeda-beda coolant brandnya tadi, apa sih nanti efeknya ke komponen apa yang paling pertama dihajar ketika kita pakai perusahaan tersebut pakai coolant yang kombinasi misalnya. Silakan dari Pak Edwan dulu boleh, nanti baru setelah itu Pak Kozen. Oke, saya izin menanggapi tadi ya Pak, pertanyaan pertama, apakah ada impact jika kita melakukan pergantian coolant dengan produk yang berbeda? Pertanyaan saya adalah, pergantian coolant ini dilakukan pencampuran atau dibersihkan dahulu di drain semua sistem radiatornya. Kalau seandainya dicampur, meskipun dia dalam satu tipe yang sama, misalkan ASTM 6210, itu sebenarnya bisa ya, tapi kita perlu melakukan uji kompatibilitas sebetulnya. Nah, makanya kondisi yang ideal untuk dilakukan pergantian itu adalah melakukan pembersihan dahulu, flushing di dalam sistem pendingin radiator. Setelah di flushing, setelah semuanya bersih, coolant-nya sudah sudah yang sebelumnya sudah dikeluarkan, sudah bersih, baru dimasukkan coolant yang baru. Nah,
Kenapa? Resikonya apa? Impact-nya apa? Kalau seandainya masih ada coolant yang lama, dikhawatirkan nanti takutnya coolant itu tidak kompatibel. Justru nanti kalau coolant yang tidak kompatibel itu bisa menyebabkan terjadinya endapan di dalam sistem. Dan berikutnya juga apabila terjadi ada problem, untuk root cause analisisnya itu nanti akan sulit karena kita coolantnya kecampur. Jadi kita untuk menentukan masalahnya ada di coolant yang mana itu akan jauh lebih sulit karena tercampur. Itu aja Pak Tommy, karena yang paling penting jangan sampai seandainya coolantnya dicampur nanti malah timbul endapan, tidak kompatibel, yang justru malah nanti menyebabkan terjadinya overheat. Ya, silakan Pak Kosen mau menambahkan. Ya, saya mengamini aja sekalian nambahin ya. Jadi gini, pertanyaan ini kan sama kayak pertanyaan, Pak, boleh nggak sih kita nyampur merek oli yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya secara praktek ya, apapun itu rekan-rekan ya, secara logika dengan mencampur dua buah brand itu kita punya risiko. Kenapa? Karena saya yakin masing-masing brand itu punya aditif spesifik yang berbeda. Dan ketika aditif spesifik ini ketemu, harus hati-hati. Betul tadi seperti apa yang disampaikan Pak Edwan, kita harus uji compatibility. Apakah aditif ini ketika ketemu, dia bisa matching atau tidak. Kalau tidak matching, ya itu resikonya adalah timbul endapan. Dan ini saya sering menemukan, ya ternyata beberapa kali radiator core buntu, ya buntu bagian dalam itu karena ada endapan seperti jelly. Dan ternyata setelah ditelusuri, oh ini pernah mixing dengan beberapa merek coolant gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi ya ketika kita ingin mencampur, kita tidak bisa bilang boleh dan tidak, tetapi kata kuncinya adalah penting kita lakukan uji compatibility dulu. Jadi sebelum dipraktekkan nih ke lapangan, jadi kita uji dulu di luar. Kalau dicampur ini aman, tidak menimbulkan endapan, ya kan? Tidak bikin jelly, tidak bikin kerak, ya itu bisa dilanjutkan gitu. Ya seperti itu mungkin Pak Tommy tambahannya, Pak Edwan. Kalau komponen yang pertama kali kemungkinannya kena tadi Pak Kosen? Radiator, Pak. Radiator ya langsung ya. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan dari Pak Punyamin dari PT Puma dan juga Pak Ropi Dimami dari PT GMT. Itu ya, perlu mempertimbangkan kalau dicampur nanti ada efeknya karena ada aditifnya itu sendiri yang kemungkinan possibility-nya high possibility untuk ada menghasilkan jelly atau endapan seperti yang disampaikan Pak Edwan sama Pak Kosen. Nah, ini sekarang pertanyaan teknis nih, teknis banget. Dari Pak Ranran Puma dan dari Pak Priyo dari Pama, ini mirip ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk menaikkan tenaga panas ya untuk di engine selain engine turbo gitu kan ya. Karena tadi dibilang Pak Kozen bisa di adjust gitu ya. Ada beberapa Pak Kozen cerita BMW, kayaknya mobilnya BMW ini ya. Sama gimana sih caranya untuk pengecekan water pump tanpa membongkarnya? Ini teknis ini. Silakan barangkali Pak Kozen, nanti setelah itu Pak Edward bisa tambahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya, luar biasa nih, bagus. Sama tadi kayaknya tadi ada satu juga pertanyaan yang belum dijawab soal anemometer ya, sekalian saya jawab di sini. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi di depan kita sedikit mengulas kembali definisi internal combustion engine dan secara garis besar disimpulkan bahwa spesifikasi di atas kertas pabrikan ya itu baru 35-38%. Artinya masih bisa kita improve. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana kita mengimprove, ya jawabannya kita kembali ke definisi. Engine itu kan outputnya power. Power didapat dari apa? Pembakaran. Ya, kalau kita pengen power naik, otomatis yang diperbaiki pembakarannya. Gitu. Nah, caranya gimana ya? Tadi banyak. Pertama, yang paling gampang kan turbo tadi itu ya. Turbo itu apa sih? Turbo itu kan pada prinsipnya memompakan udara secara paksa ke dalam ruang bakar, sehingga
massa udaranya lebih padat, lebih banyak. Itu kadar oksigennya lebih padat, sehingga kita punya massa udara lebih banyak, kita tinggal mengejas AFR-nya, ya, komposisi fuelnya, pasti di situ akan terjadi ledakan pembakaran yang lebih tinggi. Itu atau kita bicara basic teori turbo. Terus, nah, dewasa ini engine didominasi fuel system elektronik atau electrical fuel injection. Nah, ada macam-macam tuh produknya, ada common rail, ada extreme pressure injection, ada PDE injection, ada apa HPI, macam-macam itu produknya. Intinya apa? Intinya sistem elektronik itu kan mengontrol kapan dan seberapa lama bahan bakar disemprotkan. Siapa yang mengontrol? Yang mengontrol adalah ECU atau Electronic Control Unit atau ECM juga boleh ya, Engine Control Management. Nah, di sini ya kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan kita bisa melihat bahasa pemrograman ECU, maka potensinya adalah kita bisa mengadjust power dan torque daripada engine. Nah, begitu Pak Tommy dan Pak Edwan, serta rekan-rekan yang ada di sini. Jadi, kalau ada yang bertanya nih, Pak, apa sih yang bisa kita lakukan selain dengan sistem turbocharger? Ya, karena kita sekarang engine elektronik, ya syaratnya adalah kita bisa tahu bahasa pemrograman di ECU, terus kita adjust. Ya, kalau orang umum atau orang modifikator itu nyebutnya adalah remap controller ya. Mungkin rekan-rekan pernah dengar ya, remapping controller. Nah, dengan cara meremap controller, kita bisa mendapatkan grafik torsi dan power sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sebenarnya seperti itu Pak Tommy kalau kondisi saat ini. Nah, kalau kita mundur ke belakang, ya zamannya fuel injection pump FIP ya, nah, Pak Tommy ini pasti ingat ya, FIP atau Bospom gitu ya, kalau bahasa orang umum. Nah, yang bisa kita lakukan apa kalau di Bospom ya? Ngopreknya gimana ya? Ngopreknya biasanya kita memperbesar diameter plunger yang ada di FIP sehingga kuantiti penginjeksiannya lebih banyak, otomatis kita bisa mendapatkan power pembakaran yang lebih tinggi. Atau dengan cara menggeser langkah efektif plunger tuh Pak Tommy ya kan. Nah, di FIP kita yang apa potongan miringnya kita rubah sehingga kapan dia injeksi itu berubah. Ya, jadi ya intinya power itu kita dapatkan dengan cara apa mengejas segitiga api. Ya kan? Entah itu bahan bakarnya, entah itu kompresinya atau oksigennya. Demikian Pak Tommy dan rekan-rekan. Monggo Pak Edwan mungkin bisa menambahkan. Nah, Pak Edwan, bisa tambah. Iya, ini seru nih topiknya, udah ngoprek bagian engine nih Pak Kauzen ya, Pak Tommy ya. Ini berarti pertanyaannya untuk selain di engine turbo ya, berarti mesin naturally aspirated ya. Ya. Tadi sudah dijawab sama Pak Kauzen. Paling gampang itu sebenarnya caranya adalah remap. Remap atau kalau remap kan ECU-nya diprogram ulang. Nah, ada satu lagi biasanya penambahan piggyback. Pasti tenaganya akan kayaknya putus ya Pak Edwan ya. Iya. meningkat ya selain optimalisasi. Diulang dikit Pak Edwan, diulang dikit. Tadi sempat terputus. Yang sampai mana tadi Pak Tommy ya, maaf ya. Setelah remap tadi. Oh ya, setelah remap ya. Kalau di piggyback ya, ada penambahan piggyback juga dan juga pasti optimalisasi di segitiga api tadi ya, perbanyak udara, terus juga ignitionnya, firingnya juga dibesarkan seperti itu. Cuma saya nggak tahu nih Pak Kauzen, kalau di unit alat berat itu bisa di remap nggak ECU-nya atau pasang piggyback Pak Kauzen ya? Ya? Pada prinsipnya bisa Pak Edwan dan rekan-rekan. Okay. Yang penting kita punya ininya, toolsnya. Jadi kan prinsipnya gini kan, ECU itu kan di dalamnya prinsipnya itu kan ada yang namanya IC ya, Integrated Circuit. Nah, bahasa pemrograman itu kan dari situ. Yang penting kita bisa baca bahasa pemrograman IC. Nah, di situ kita bisa adjust. Oke, menarik. Nah, silakan Pak Edwan, ada tambahan masih tadi?
Iya, sambil sambil ngobrol juga sama Pak Kozen ya, Pak Tommy ya. Iya, iya. Ya biasanya kalau diesel itu kalau udah di remap naiknya cukup signifikan ya Pak Kozen ya, dibandingkan mesin N Ya, natural luar aspirated biasa. ya. Oke. Dan kalau diesel itu cenderung lebih gampang diupdate sepertinya daripada mesin bensin gitu. Karena kalau mesin bensin itu kan ada ignition ya, pengapian juga harus di-adjust, karena pengapian juga nggak pas itu juga powernya justru malah drop gitu. Jadi tapi kalau di diesel itu prinsipnya adalah more fuel more power gitu, ya kan? Nah, prinsipnya gitu. Beda dengan bensin tuh belum, nggak bisa more fuel more power, nggak bisa karena harus mempertimbangkan ignitionnya juga gitu. Jadi seperti itu gambaran kasarnya lah gitu ya. Menarik. Ini masih ada 30 pertanyaan lagi nih gitu ya. Cuman akan saya pilih ya. Bisa 2 hari 2 malam. Tadi dari pertanyaan yang tadi udah dijawab ya dari Pak Rantran Buma dan Pak Priyo dari Pama ya. Lalu ini pertanyaan berikutnya nih, agak teknis lagi, tapi ini saya ingin tanya spesifik ke Pak Kozen ya, karena ini best praktis pertanyaannya banget ini, dari Pak Abrizal Sanusi, PT Dharma Henwa. Beliau bertanya, set asam-asam ya, ini beliau ada di Dharma Henwa set asam-asam. Apa hubungannya antara cooling system problem dengan engine blow-by gitu kan ya, sama apakah bisa berdampak pada engine bikin jendela tadi ya, engine block bikin jendela tadi, Pak Kozen tadi sempat disinggung Pak Kozen ya. Gimana Pak Kozen? Gimana suara saya Pak? Cek. Ya. Suaranya terdengar. Pertanyaannya clear Pak Kozen? Ya clear ya. Hubungan blow-by dengan cooling system gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini satu lagi berdampak pada engine bikin jendela enggak gitu ya? Oke. Engine make window. Engine-nya jadi tukang kayu. Oke, baik, terima kasih Tommy, terima kasih rekan-rekan yang sudah bertanya. Jadi tadi pertanyaannya adalah blow-by dengan cooling system itu berhubungan atau tidak, kemudian apakah dalam korelasinya dia akan mengakibatkan engine make window atau bikin jendela. Jadi menarik, yang terpenting pertama kita sama-sama samakan persepsi tentang blow-by ya. Blow-by itu apa? Jadi secara keniscayaannya dalam engine itu blow-by pasti ada. Ya nggak mungkin engine nggak punya blow-by, berarti macet tuh pistonnya kan gitu. Ya. Jadi blow-by itu adalah kebocoran gas yang diizinkan pada saat langkah pembakaran maupun langkah kompresi dikarenakan clearance antara piston group dengan liner. Clearance itu ada untuk menjamin bahwa piston bisa bergerak sliding terhadap linernya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, terjadi keausan pada ring piston, sehingga celah mengalami pembesaran. Ketika celah antara piston dengan liner itu membesar, disitulah high blow-by terbentuk, atau gas blow-by yang lebih tinggi terjadi. Oke. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan di sini ya, blow-by itu bisa meningkat karena keausan. Keausan terjadi karena apa? Terjadi karena gagal pelumasan. Nah, artinya apa? Sebenarnya faktor terpenting terjadinya blow-by adalah gagal pelumasan. Ya kan? Jadi dipastikan teman-teman yang ada di sini ya, kita menggunakan lubricating yang proper agar kita bisa mengontrol terjadinya keausan. Jadi agar keausannya antara piston dengan liter terkontrol, itu syaratnya apa? Kita gunakan pelumas yang proper. Gitu. Terus kita jabarkan lagi tentang pelumasan. Pelumas ini salah satu fungsinya adalah mengeliminir ya, atau mengurangi keausan. Dan syarat untuk
mengeliminir atau mengurangi keausan adalah syaratnya pelumas itu tetap nempel pada logam. Ya, bagaimana dia bisa melumasi kalau dia nggak nempel? Kan nggak mungkin ya. Jadi pelumas syaratnya harus nempel pada logam. Ya nempel pada liner, ya nempel pada piston. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ternyata panas pada water jacket seputaran liner jika berlebihan itu juga akan mengakibatkan lapisan oil film pada liner rontok atau lumer gitu ya bahasa kerennya. Sehingga kalau kita tarik benang merah, ya apakah Blow B itu nanti hubungannya ke cooling system? Ada hubungannya, tetapi hubungan jarak jauh gitu. Ya, jadi hubungannya jarak jauh, artinya melewati beberapa step. Jadi tapi yang faktor yang paling penting itu sebenarnya pelumasan. Gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pelumas ini akan bekerja dengan baik kalau didukung sistem pendinginan yang baik. Karena kalau engine-nya itu sering overheat, efeknya tadi lapisan oil film pada liner itu bisa rontok. Dan kalau sudah rontok atau lapisan oil filmnya itu berkurang, pasti pelumasannya juga tidak sempurna. Gitu. Terus tadi apakah dalam jangka panjang akan mengakibatkan make window? Saya kira tidak, karena make window ini hubungannya adalah dengan engine speed atau off running. Ya, jadi apabila kecepatan piston ini sudah tidak bisa diakomodir oleh liner, itu dia akan mencari jalan keluar sendiri atau make window. Ya, paling-paling kalau gagal pelumasan itu apa? Ngejam gitu ya. Tidak sampai make window. Ya begitu Pak Tommy. Mungkin Pak Edwan bisa menambahkan? Ya, tadi sudah disampaikan semua detail Pak Fauzan nih, yang lebih expert nih di engine. Kalau saya cuma izin menambahkan aja terkait masalah monitoring ya Pak. Jadi itulah gunanya pentingnya monitoring di lubrikan secara berkala, dan juga jangan lupa di radiator coolant itu juga bisa dimonitor secara berkala. Kita bisa tahu jadi ada kontaminasinya tuh apa saja, kandungan Fe kontennya, kandungan karatnya, jumlah corrosion inhibitornya berapa, itu semua bisa kita monitor. Sehingga jadi kalau misalkan ada seandainya ada oli atau ada lubrikan yang masuk ke dalam cooling system, itu kita udah notice. Ini ada kandungan oil dari mana, baru kita bisa identifikasi tadi lebih lanjut. Itu dari saya. Baik, tadi Pak Kosen pertanyaan susulan ini Pak Kosen, jikalau tadi kan masalah pembakaran, kalau misalnya overheating itu tadi di slide terakhir kan dijelasin pengaruh overheating terhadap umur komponen engine, dan apakah ada data sekali overheat langsung ngurangin umurnya ya Pak ya. Misalnya satu kali overheat ngurangin, kalau merokok itu katanya satu batang kalau habis itu ngurangin 5 menit umur gitu. Nah ini kalau overheat itu ada nggak Pak ya? Ya, oke, bagus, menarik ini. Seperti tadi barusan nyambung sebenarnya. Jadi itu ada hubungannya, tapi tidak hubungan langsung, tapi hubungan jangka panjang. Jadi gini Pak, dalam teori kalau kita nyebutnya sih ini ya FOA ya, fuel, oil, water, air, udara. Dalam teori FOA atau dalam teori cairan-cairan yang ada di engine itu disebutkan bahwa ketika temperatur cooling system itu 5 derajat lebih tinggi dari batas atas, itu umur oli berkurang 50%. Demikian secara hasil riset demikian. Artinya apa? Ketika engine itu selalu berada dalam kondisi panas, yang pertama kali rusak itu olinya. Gitu. Nah, kalau oli rusak, berarti potensinya adalah terjadi gagal pelumasan. Kalau gagal pelumasan ya terjadi keausan di semua komponen yang bergerak gitu Pak. Jadi efeknya tidak serta-merta. Kecuali dalam kondisi yang sangat ekstrim, misalkan begini terjadi water hammer ya, water hammer itu ekstrim. Misalkan ada salah satu sekat di engine itu over sehingga memungkinkan air masuk ke ruang bakar. Nah ini efeknya langsung simultan. Gitu. Tetapi kalau dalam kondisi normal ya, yang ada kaitannya dengan overheat tadi,
Jadi sebenarnya jalan ceritanya adalah tadi ketika temperatur water coolant itu 5 derajat lebih tinggi dari standar, maka performan pelumasan akan drop 50%. Jadi olinya itu kemampuannya akan langsung turun 50%. Nah, ketika kemampuan oli turun 50%, disitulah terjadinya poor lubrication atau gagal pelumasan. Kalau diterus-teruskan, ya terjadi keausan abnormal tentu saja. Gitu. Iya, menarik nih. Jadi pentingnya cooling tadi di situ ya, ada hubungannya juga ya sama situ ya, jagain supaya nggak overheat gitu, baik dari olinya maupun dari coolant-nya maupun dari sistemnya yang lain seperti itu. Iya, karena kalau panas terus bisa ini ya nanti takutnya stroke gitu ya. Kalau orang kalau gitu nanti bisa stroke gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Waduh, ini sebenarnya peserta ini masih kurang-kurang, cuman mohon maaf saya tahan-tahan dikit ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini dari mohon maaf ini nggak disebutin namanya, tapi dari PT Karunia Armada Indonesia gitu ya. Sepertinya rombongan ini satu ruangan gitu. Apakah kavitasi terjadi hanya karena kualitas coolant saja? Gitu ya. Karena sering menurut pengalaman teman-teman di PT Karunia Armada Indonesia ini di lapangan mereka sudah pakai coolant sesuai rekomendasi dari pabrik gitu ya, tapi masih aja ada kavitasi gini gitu ya. Mungkin saya tanyakan dulu ke Pak Edwan ya. Ya. Silakan Pak. Ya, oke, Pak Tommy izin menjawab. Memang masalah kavitasi ini faktor terbesarnya adalah masalah coolant-nya. Jadi mungkin rekan-rekan dari Karunia mungkin bisa dicek lagi kembali ke manual book-nya, mungkin apakah ada standar tertentu yang dibutuhkan untuk digunakan. Misalkan kandungan glikolnya minimum 40%. Nah, kenapa kavitasi ini terjadi? Karena misalkan ada salah satu coolant ada glikol, yang satu lagi tidak menggunakan glikol. Nah, di bagian impeller water pump, di bagian tengah, itu kan bagiannya low pressure. Nah, ketika yang water base tidak menggunakan glikol, dia berubah fasa, yang glikol dia masih belum berubah fasa, Pak. Tidak terbentuk bubble. Berubah fasa ini terbentuk bubble. Gitu. Nah, jadinya ketika glikol itu menahan tadi perubahan fasa, bubble tidak terbentuk. Yang akibatnya jadi kavitasi itu bisa diminimalisir. Nah, misalkan kalau yang satu lagi tadi menggunakan yang water base saja tidak tanpa glikol, ketika misalkan water pump-nya kecepatan tinggi, terus di bagian tengahnya, bagian low pressure-nya ada drop low pressure, berubah fasa, ketemu bubble, ya bubble-nya ketika jalan ke bagian high pressure di bagian atas impeller, pasti akan berbenturan, pasti akan jangka panjangnya akan rusak. Jadi memang faktor utamanya salah satunya terkait kavitasi, dan juga dari jurnal yang kita pelajari sejauh ini di EON, itu memang membuktikan untuk glikol itu dia bisa meminimalisir faktor terjadinya kavitasi di water pump. Pak Kosen, ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit menambahkan. Pak Edwan sudah lengkap semua. Tapi ini Pak, kalau saya mengamati dari salah satu komponen vital di engine yaitu liner ya. Tadi kita di materi sempat menyinggung tentang eco effect. Jadi eco effect itu juga akan besar efeknya ketika terjadi knocking. Nah ini, hati-hati. Kenapa knocking ini berpengaruh? Ingat ya, knocking itu kan terjadinya waktu pembakaran yang terlalu maju atau tidak sesuai dengan grafik pembakaran pada spesifikasi engine. Ketika pembakaran ini tidak tepat, ya terlalu maju, maka piston slap akan semakin besar, semakin kencang tamparannya, slappingnya. Nah, ya ini yang akan menimbulkan bubble-bubble pada area water jacket di seputaran liner. Gitu. Nah, bubble itu ya ketika kena slapping berulang-ulang, lama-lama dia akan pecah, terjadi kavitasi, sehingga efeknya adalah jadi pitting. Jadi knocking itu juga pengaruh Pak, ya knocking itu juga bisa jadi kavitasi gitu.
Ya, gitu. Makanya kompleks ya Pak ya, permasalahan cooling system itu ternyata kompleks. Jadi tidak bisa kita soroti hanya dari sisi airnya doang, tapi dari sistem pembakaran itu juga ternyata berpengaruh, dari sistem pelumasan juga berpengaruh dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dipastikan teman-teman juga ya dalam operasional unit ya dipastikan kita menggunakan fuel yang bagus agar tidak terjadi knocking. Karena jika terjadi knocking itu juga akan berpotensi mengakibatkan kavitasi pada cleaner. Demikian mungkin tambahannya Pak Tommy, Pak Iwan. Thank you Pak Kosen. Saya pikir menjawab ya tadi ya untuk pertanyaan dari teman-teman di PT Karunia Armada gitu ya. Nanti kalau masih ada yang ingin digali lagi silakan ditanyain lagi, bisa langsung di chat ya untuk teman-teman yang lain ya. Ya, ini ada dua lagi nih Pak yang sudah masuk ke ruangan panitia dan dipilih gitu ya. Ini kayaknya apa namanya ke Pak Edwan dulu nih ya. Saya gabung aja ya, ini dari Pak Fatan dari PAMA sama dengan Pak Rokib dari PT Sabta Indra Sejati. Nanti mungkin bisa Pak Kosen bisa nambahkan secara best practice gitu ya. Ini dari pertanyaannya gitu, apakah cooling system itu tetap memerlukan antifreeze gitu ya di tempatnya Bapak ini, apakah tetap harus ada antifreeze-nya gitu, meskipun kita ini cenderung operasinya kan di area panas ya, apalagi kalau di Kalimantan itu dekat dengan garis khatulistiwa seperti itu. Sama satu lagi tadi dijelasin, ada spesifikasi dijelasin oleh Pak Edward, apakah keunggulan dari spesifikalinya dari Aeon water coolant itu dibandingkan dengan Afnak misalnya, sorry ya sebut nama ini pertanyaannya langsung. Ya. Lalu kalau pakai produk Aeon itu kira-kira kan pasti bagus produknya gitu ya. Jadi ekspektasinya kalau pakai Aeon water coolant itu bisa berapa lama sih naikin lifetime engine barangkali gitu Pak Edwan? Ya. Oke. Izin menjawab ya Pak Tommy ya. Silakan Pak. Iya, tadi pertanyaan pertama, apakah cooling system tetap memerlukan antifreeze meskipun kondisinya dalam kondisi khatulistiwa, seperti itu ya. Nah, kalau kita mengacu ke manual book ya, salah satunya tadi yang kami tampilkan di Komatsu HD 785. Di situ manual booknya menyatakan meskipun dalam kondisi antifreeze tidak diperlukan, tapi tetap diperlukan adanya antifreeze. Ini yang buat loh, yang apa namanya, yang statement seperti itu dari manufaktur yang menyebutkan. Nah, korelasinya kemana? Itu tadi terkait masalah kavitasi, Pak Tommy. Jadi dengan adanya kandungan glikol itu bisa meminimalisir terjadinya kavitasi di water pump. Kalau tadi Pak Kozen lebih dalam di cylinder liner, tapi kalau untuk yang di glycol itu di water pump gitu. Dia dengan adanya penambahan glikol seperti yang tadi saya sampaikan, karena ada bagian low pressure. Semua orang tahu, misalkan air gitu ya, air berubah fase pada suhu 100 derajat Celcius gitu, pada tekanan 1 atmospheric pressure. Tapi mungkin masih sedikit orang yang tahu kalau air itu bisa berubah kalau tekanannya diturunkan. Dan tekanan yang turun ini itu bisa berada di dalam water pump, di bagian tengahnya water pump, senternya. Ketika tekanan turun, dia berubah fase. Nah, ketika berubah fase ketemu jadi bubble membentur bagian metal impeller yang bagian atas, di bagian high pressure-nya di water pump. Nah, itu terjadi kavitasi. Nah, hal ini itu bisa dicegah korelasinya tadi ya di manual book. Kenapa perlu adanya glikol? Jadi dengan ada penambahan glikol itu bisa meminimalisir terjadinya pembentukan bubble ini. Kalau misalkan pakai kandungan glikol, dia tidak berubah fase. Karena glikol kan bisa sebagai boiling point-nya bisa naik dan juga freezing point-nya juga semakin turun. Kalau misalkan tadi air 100 derajat, kalau glikol dengan adanya glikol bisa di atas 100 derajat. Nah, disitulah perannya dia untuk menahan terbentuknya bubble, Pak Tommy. Jadi kalau saran dari kami, kita tetap mengikuti saran dari manual book, dari manufacturer, dari OEM, dan juga reason-nya tadi salah satunya masalah kavitasi. Seperti itu, dan juga pakai radiator coolant yang terstandarisasi, yang baiknya disarankan yang heavy duty, minimum 40% kandungan glikolnya yang digunakan. Itu tadi menjawab jawaban yang pertama Pak Tommy.
Lalu kedua, mana yang lebih baik dibandingkan yang brandnya Komatsu Afnak begitu ya? Ya, jadi kalau di kami di On Chemicals, kami radiator coolant kami terstandarisasi. Standarisasi salah satunya adalah STM6210 untuk radiator coolant untuk heavy duty, dan kalau di radiator coolant kami itu sudah kami lakukan pengujian langsung di lab khusus untuk radiator coolant di Amerika, yaitu di Amalgatech gitu, untuk memastikan performa coolant kami masuk standar untuk heavy duty. Dan yang kedua, Pak Tommy juga saya perlu sampaikan kalau dari tim E.ON juga bisa melakukan pengujian coolant on-site, Pak Tommy, untuk memastikan kandungan dari tadi pH-nya, glikolnya, Fe content, terus juga corrosion inhibitor. Fe content ini korelasinya ke karat, jadi kita tahu kondisi karat di dalam sistem saat ini seperti apa. Apakah sudah banyak berkarat? Kalau banyak berkarat, kandungan Fe content-nya itu pasti akan tinggi. Dan kedua, juga kita memastikan kandungan corrosion inhibitor-nya. Oh, berapa nih? Kan misalkan standarnya 400 ppm, 400 parts per million. Nah, itu kita pastikan corrosion inhibitor-nya berada dalam kondisi yang optimal, sehingga radiator coolant dan radiator sistemnya itu bisa terlindungi dari karat. Satu lagi Pak Edwan, ini ada pertanyaan susulan ini terkait sama E.ON base glycol gitu ya, dari Pak Muhammad Zaini Dharma Henwa gitu. Untuk range suhu fase kritikalnya itu berapa ya Pak kalau dari E.ON base glycol? Fase kritikalnya itu berarti boiling point-nya ya berarti ya? Ya. Untuk salah satu produk kita, radiator coolant Radcool 200 yang standar heavy duty ASTM 6210, itu boiling point-nya di atas 100 derajat Celcius, sekitar 108 sampai 110, saya agak lupa angka pastinya berapa. Dan untuk freezing point-nya minus 37 derajat Celcius, semuanya Celcius. Oke. Mungkin nanti khusus untuk Pak Zaini bisa langsung kontak Pak Edwan ya untuk product specification gitu ya. Sama tadi Pak Rokib dari PT Sabta Indra kalau mau comparing gitu bisa langsung. Oh boleh. Juga gitu ya. Boleh. Tertarik juga tadi penjelasannya untuk kalau balapan mobil itu adu cepat gitu ya. Yes. Drag race Pak Tommy. Drag race gitu. Nah, silakan Pak Kosen, ada tambahan nggak Pak Kosen? Saya kira sudah cukup lengkap nih Pak Tommy, cuman saya pengen ini aja, pengen menggarisbawahi tadi kenapa kita masih penting atau masih perlu menggunakan antifreeze. Tadi poinnya adalah di air radiator itu kita harus kondisikan dia jangan mendidih dulu ya. Gitu. Kata kuncinya di situ. Jangan sampai air radiator atau water cooler itu mendidih ketika dia masuk ke dalam water jacket. Intinya itu. Artinya apa? Artinya coolant yang bagus harus boiling point-nya di atas engine rate temperatur. Engine rate temperatur itu kan 70 sampai 90 ya. Coba bayangin kalau kita masukin coolant dengan titik-titik standar 100. Nah, di temperatur 90 itu kan air normal itu sudah mulai timbul gelembung-gelembung. Gitu. Nah, ini kalau dibiarkan jadinya bubble ini jadinya kavitasi. Nah, ternyata salah satu cara agar boiling point air itu naik itu materialnya ada di dalam antifreeze. Gitu. Jadi antifreeze ini fungsinya adalah agar titik didih air lebih tinggi daripada normalnya. Jadi itu ada persentasenya kalau nggak salah ya Pak Edwan. Kalau sekian persen dia naiknya sekian derajat Celcius, dan rata-rata kan kalau di alat berat itu main di 35% up ya. Nah di 35% up itu menurut hasil penelitian titik didih air itu bisa sampai 117 derajat Celcius kalau nggak salah. Gitu. Jadi kan luar biasa. Jadi efeknya cukup tinggi ya. Dibandingkan dengan titik standarnya cuma 100, kalau dikasih aditif itu antifreeze dia bisa 117. Artinya ketika air itu masuk dalam lingkungan 90 derajat itu sudah bisa dipastikan bahwa air itu belum mendidih gitu. Ya begitu sih Pak Tommy tambahannya. Thank you Pak Kosen.
sedikit nambahin boleh Pak Tommy ya? Sekalian ditambahin sama itu tadi apa standar lifetime-nya coolant-nya Aeon itu berapa sih kalau dari Aeon? Oh ya, oke. Silakan Pak Edward. Tadi izin menambahkan juga terkait masalah apa perubahan fasa tadi ya. Kan kalau perubahan fasa misalkan 105-108 derajat Celcius itu pada tekanan 1 atmospheric pressure. Nah, sedangkan di dalam sistem radiator itu kan juga bertekanan dan masing-masing unit itu berbeda. Nah, semakin tinggi juga tekanannya, itu perubahan fasanya juga akan semakin tinggi. Itu dengan adanya penambahan glycol tadi dia menjadi safety factor sebetulnya buat engine. Seperti itu, yang pertama. Yang kedua, masalah lifetime ya. Kalau lifetime kita standar STM 6210 itu adalah di 12.000 jam dengan service interval di 6.000. Seperti itu. Dan di 6.000 pun dari kami kita juga bisa monitoring secara berkala. Misalkan di 6.000 perlu dilakukan, misalkan dilakukan top up ya kita cek lagi corrosion inhibitornya. Seperti itu Pak, service dari tim Aeon Chemicals. Sebenarnya teman-teman nih pertanyaannya nanti mau dihubungkan ganti coolernya kalau ganti radiator aja gitu. Atau kalau pas ganti engine gitu Pak Tommy. Pas ganti engine atau water pump gitu ya. Kalau ganti engine lama banget itu ya Pak Kosen ya. Ya, lama banget. Nah Pak Kosen tadi udah propose prolong engine life itu. Oke, satu dulu ya, Bu Widya sudah siap-siap ini gitu. Jadi mungkin nanti kita mohon maaf untuk teman-teman yang barangkali secara spesifik pertanyaannya belum dibacakan, tapi secara konteks mungkin sudah terjawab. Alhamdulillah. Tapi nanti kalau memang belum masih ingin engage langsung, pengen tanya langsung, bisa langsung kontak Pak Edwan atau Pak Kosen langsung ya. Gitu. Ya. Satu lagi ini apa namanya? Langkah preventif ini ya, kalau tadi kan banyak ke troubleshoot gitu kan ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi engine mix coolant seperti itu tadi ya. Mungkin ini lebih baik ke Pak Kozen, nanti Pak Evan bisa tambahkan gitu ya. Engine mix coolant, engine oil mix coolant, dan sebaliknya langkah preventif apa yang harus dilakukan untuk hal tersebut gitu ya. Atau mungkin bisa ditambahkan best practice-nya untuk inspeksinya di titik-titik mana, supaya bisa mengetahui apa namanya secara dini jika itu kejadian gitu ya. Ini pertanyaan dari tim HPU ya Pak Ganang dari KJA. Silakan Pak Kozen. Baik, oke, terima kasih Pak Tommy izin menjawab ya teman-teman dari HPU nih. Langsung aja ini to the point karena penting sekali memang bagaimana kita bisa melakukan perawatan secara komprehensif. Tidak hanya di coolant-nya, tetapi pada komponen cooling system. Ya, jadi yang pertama dari beberapa problem yang pernah kita temui, sebenarnya problematika cooling system itu ada dua ya. Kalau soal engine oil mix coolant, yang pertama adalah kerusakan pada oil cooler. Yang kedua adalah kerusakan pada water pump, khususnya pada oil seal dan water seal yang ada di water pump. Jadi kalau water pump alat berat itu kan umumnya ya Pak ya, umumnya ada dua seal. Seal yang menyekat oli untuk pelumasan bearing serta gearnya, sama seal waternya di bawah, di belakang, posisinya di belakang impeller atau sudu-sudunya. Nah, artinya apa? Artinya yang pertama nih, agar tidak sampai oil mix coolant atau sebaliknya. Yang pertama dipastikan satu, kita melakukan pengecekan pada lubang inspeksi yang ada di water pump. Ya, saya kira semua merek alat berat water pumpnya ada lubang inspeksinya. Nah, ini yang kadang-kadang luput dari pengawasan kita. Jadi dipastikan lubang itu bersih dan tidak ada tetesan air ataupun oli. Kalau ada tetesan air dan oli, itu artinya salah satu silnya sudah rusak dan harus segera dilakukan perbaikan atau penggantian water pump. Nah, cilakanya ini rekan-rekan, seringkali pelaku perawatan di lapangan ini justru melakukan shortcut yang keliru. Ketika inspection hole-nya itu ada tetesan, justru malah dibuntu, ya, diteklas tuh, ataupun disumbat pakai baut.
Itu dipikirnya wah ini biar nggak buntu disumbat aja ini lubangnya kan gitu. Nah, ini yang bikin keadaan tambah parah gitu. Ibaratnya orang, mohon maaf nih, ibaratnya orang hipertensi dikasih ditraktir sate kambing terus nih ibaratnya gitu kan. Nah, jadi gini, ketika itu inspection hole keluar oli atau air, solusinya bukan dibuntu. Karena kalau dibuntu, jadi tergantung ya yang bocor mana, misalkan yang bocor dari seal olinya, maka oli itu akan menekan seal air sehingga dia akan masuk ke area water jacket. Itu. Kebalikannya kalau water seal-nya yang buntu, inspection hole-nya itu dibuntu, dia akan masuk ke area lubricating. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi bukan tanpa sebab ya, engine oil mix water atau sebaliknya itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Satu, kerusakan pada seal water pump. Jadi kalau water pumpnya dibenerin, itu insya Allah nggak akan terjadi adanya coolant mix oil ataupun sebaliknya yang sampai masuk ke oil pan atau masuk ke radiator. Itu pengalaman kami seperti itu. Kemudian yang berikutnya, problem yang berikutnya adalah pada oil cooler ya. Seringkali o-ring yang ada di oil cooler ini mengalami degradasi sehingga dia tidak mampu lagi menyekat, akhirnya ya tercampurlah antara oli dengan coolant. Nah, di sini solusinya adalah dengan cara membuat program kalau seperti itu. Jadi kira-kira di Pareto ini terjadi kerusakan pada HM berapa, kemudian ya untuk selanjutnya kita canangkan penggantian oil cooler secara periodik. Jadi istilahnya agar jangan sampai rusak duluan gitu ya. Gitu. Tapi yang paling sering sebenarnya di itu Pak, sebenarnya di water pump sebenarnya. Gitu. Jadi perlakuan perawatan yang keliru. Jadi ketika ada tetesan air di water pump itu tidak water pumpnya yang diperbaiki tapi malah lubangnya disumbat. Gitu. Nah itu yang bikin jadinya kemana-mana ya, jadinya bisa mengkontaminasi kemana-mana. Ya mungkin itu Pak Tommy, Pak Iwan bisa menambahkan. Pak Iwan bisa tambahkan. Dari saya Pak Fauzan sudah cukup komprehensif, cuman yang paling penting adalah ketika misalkan ya, kalau dalam radiator cooling system itu sudah masuk lubrikan, masuk oli dari engine, itu sudah pasti ada kebocoran atau ada crack di sana yang sebelum ketika nanti dilakukan pergantian coolant itu harus dibersihkan dahulu. Karena kalau sampai ada oli dalam radiator coolant itu nanti bisa overheat, Pak Tommy, Pak Fauzan. Jadi perlu bisa dibersihkan baik online maupun offline. Seperti itu. Siap. Ngomong-ngomong, kalau menurut Pak Edwan dan barangkali apa yang dilakukan di PAMA ya Pak Fauzan ya, itu kalau coolant itu kriteria B3 apa enggak ya? Pastinya ya. Kita coolant itu kita masukin B3 Pak. Kalau dari sisi kandungannya sendiri sebenarnya Pak Edwan, apakah itu coolant itu masuk kriteria B3 ya sebenarnya ya Pak Edwan? Iya, jadi kalau seandainya tadi yang sudah disampaikan Pak Fauzan, kalau udah masuk ke dalam engine, kan berarti sudah ada kontaminasi dengan metal, dengan logam di dalam engine. Nah itu pasti masuk B3 Pak. Cuman kalau seandainya masih dalam kondisi fresh, kondisi masih baru, itu memang ada beberapa komposisi yang ada yang B3, ada yang tidak. Sebagai contoh glikol. Glikol terbagi dua, ada yang etilen glikol, ada yang propilen glikol. Nah, kalau etilen glikol itu beracun, termasuk B3. Jadi mau bagaimanapun terpapar dengan tangan atau jatuh ke tanah, itu termasuk B3, etilen glikol. Itu juga bisa dicek ada salah satu peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2001, kalau tidak salah itu menyatakan etilen glikol itu adalah B3. Sedangkan kalau propilen glikol, misalkan ada kandungannya propilen glikol, itu tidak tergolong limbah B3, Pak. Seperti itu. Dan juga corrosion inhibitor, Pak. Corrosion inhibitor juga ada salah satu, misalkan saya ambil contoh nitrit ya. Nitrit itu juga salah satu limbah. Gitu. Jadi fresh-nya pun juga tergolong limbah. Seperti itu.
Cuman memang kalau semuanya mau yang misalkan tadi apa namanya dalam kondisi freshnya dia misalkan bukan limbah, ketika udah masuk dalam mesin, ya udah pasti ketika keluar dari mesin itu udah pasti limbah karena udah kontaminasi dengan logam. Seperti itu Pak Tommy. Oke, oke. Sudah terjawab ya teman-teman untuk yang limbah tadi. Baik, ini ada suaranya yang tembus nih, Pak Risto ya, saya beri dulu. Oke, satu lagi deh ya, satu lagi aja, satu lagi yang singkat. Pertanyaannya ini masih ada yang masuk lagi nih. Banyak lagi yang apa namanya masih banyak pengen nanya gitu ya. Apa namanya satu lagi ya mungkin buat Pak Kosen sama Pak Edwan gitu ya. Tadi kalau dari coolant spesifikasi sudah disampaikan gitu kan ya. Lalu tadi dari warna tadi Pak Edwan sudah juga singgung gitu ya. Jangan lihat warnanya karena warna itu mah bisa tergantung ini ya nanti itu pembedanya gitu. Tapi ini pertanyaan unik ini ya dan saya pikir bagus untuk kita explore disampaikan gitu ya. Nah, pada saat pengecekan unit ini ya, ini mulai lebih ke maintenance-nya ini. Seringkali ketika pengecekan unit ada tambahan nih, ditambah nih, coolant-nya kan mungkin kurang itu, tambahin deh gitu sampai batas atas gitu. Atau kadang sampai tumpah gitu kan ya, ditambah gitu. Nah, ini gimana sih sebaiknya? Apakah boleh nih ditambah mungkin dicampur warna kuning dengan warna merah gitu kali ya? Terlepas basicnya dalemannya warna kuning sama warna merah itu mungkin sama atau gimana? Ini gimana Pak Edwan atau Pak Kosen secara best practice-nya atau harus dikuras gitu ya atau gimana gitu ya? Silakan. Pak Edwan dulu deh, silakan Pak. Oke, siap. Saya izin menjawab dulu. Tadi terkait penambahan top up-nya ya berarti ya. Penambahan top up-nya menggunakan coolant yang berwarna lain seperti itu ya Pak Tommy ya. Ya. Ya, tadi juga sebelumnya kan kita juga sudah kita diskusikan ya. Coolant yang warnanya sama aja itu belum tentu komposisinya sama. Gitu. Apalagi ini yang sudah jelas ada pembeda, ada beda warna seperti itu dicampur. Nah, bisa ada potensi untuk terjadinya timbul endapan kalau dua coolant tadi yang bercampur itu tidak kompatibel. Itu resikonya. Kalau seandainya dicampur dengan coolant yang berbeda dengan coolant yang dipakai saat ini. Terus berikutnya ya memang pemakaian coolant itu tidak bisa semena-mena dicampur air, dicampur coolant warna lain, warna hijau, campur warna kuning, dicampur lagi warna merah, tidak seperti itu. Jadi coolant itu satu yang kita pakai, kita top up-nya pun pakai coolant yang sama dan kita monitor seperti itu dengan tujuan tadi supaya tidak terjadi adanya muncul endapan. Karena dalam in reality-nya dalam aplikasi di lapangannya pun juga meskipun dua brand yang berbeda itu bisa tidak kompatibel Pak Tommy. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai top up-nya pakai coolant yang berbeda jenis atau bahkan pakai air amit-amit air hujan gitu kan. Gitu Pak Tommy. Silakan Pak Kosen. Pak Kosen, ada tambahan Pak Kosen? Ini nyambung aja nih tadi menariknya air hujan, nanti ada air apa buangan AC gitu ya Pak Edwan ya. Iya. Ya enggak lah, itu kalau kita tenaga ahli alat berat kita udah lewat yang gitu-gitu ya, itu kan apa namanya ya apa kalau dibilang itu sesuatu yang salah tapi viral gitu. Ya, artinya apa? Kita tadi sudah sama-sama menyimak itu pentingnya menggunakan coolant sesuai dengan standar spesifikasi. Di situ sudah jelas dari airnya sendiri itu ada kriterianya gitu ya. Dari mulai tasteless, kemudian low impurity, kemudian bagaimana kadar hardness-nya, bagaimana kadar ion sulfatnya. Artinya kriterianya cukup kompleks. Jadi artinya coolant ini nggak main-main. Jadi saya sih kalau boleh menyarankan rekan-rekan yang ada di lapangan ya, lebih baik kita inventory coolant yang cukup sehingga
kita bisa meminimalisir pencampuran coolant dengan spesifikasi yang berbeda gitu, karena itu efeknya cukup berbahaya ya. Jadi mending kita inventory stoknya dicukupin, jadi kalau ada perlu tinggal top up tapi dengan spek yang sama gitu ya, daripada tadi kita mencampur dengan merek yang berbeda, spek yang berbeda, nah, itu sangat berbahaya gitu ya. Tapi kalau top up ya dengan spesifikasi yang sama itu sebenarnya masih diizinkan, dan di shop manual juga tertera di situ. Jadi apabila mungkin karena penguapan yang tidak terkontrol, biasanya di reservoir itu turun ya Pak ya, levelnya turun, dan ketika kita daily check ataupun ketika servis biasanya mekanik top up. Ya silakan aja di top up, tetapi syaratnya speknya harus sama ya, merek sama, speknya sama gitu. Itu aja mungkin kesimpulannya Pak Tommy, Edwan. Oke, terima kasih Pak Kozen, Pak Edwan ya teman-teman. Saya pikir semua penanya tadi kita udah coba jawab. Kalau seandainya masih ada yang kurang puas gitu ya, bisa langsung catch up ke Pak Kozen atau Pak Edwan. Nanti sudah ada nomor teleponnya. Untuk materi nanti kita akan kirimkan ke semua peserta yang sudah register. Mengingatkan lagi kalau memang belum absensi bisa absen dulu gitu ya, biar nanti kita nggak salah kirim gitu ya. Lalu terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kami nggak bisa explore semua pertanyaan. Jikalau nanti ada pertanyaan, kita insya Allah akan ada session kedua untuk webinar berikutnya nanti ya, Bu Widya, nanti mungkin bisa di-mention lagi kira-kira nanti setelah Lebaran ya, gitu ya. Ditunggu aja, bisa bulan Mei atau Juni awal, nanti tunggu aja, stay tune di channel kita ini di Pertapi Indonesia, dan juga nanti masih tetap dengan EON Chemical Solution. Untuk itu saya atas nama moderator acara hari ini mohon maaf. Terima kasih Pak Kozen, Pak Edwan ya untuk penyampaian materinya. Teman-teman juga thank you untuk interaksi dan keaktifannya. Terima kasih banyak. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Bu Widya. Silakan. Bu Dina ya. Iya, terima kasih Pak Tommy. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, knowledge sudah di-sharing, tapi kayaknya masih ada yang kurang nih. Apalagi ya kira-kira gitu kan? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Kayaknya nggak seru ya kalau kita di satu acara itu nggak ada door prize-an itu kayaknya nggak seru ya Pak ya. Bener nggak Pak Tommy? Jadi gimana nih Pak, kalau misalnya kita bagi-bagi door prize dulu nih sebelum saya closing nih, kan mereka juga udah cukup antusias kan tadi. Kita undang Pak Tommy lagi, gimana nih Pak? Biar makin semangat nih. Betul. Thank you Bu Dina sudah reminder ini peserta gitu. Jadi memang bulan Ramadan waktu yang tepat buat bagi-bagi ya. Bagi-bagi, iya betul. Dapat ilmu, dapat hadiah Pak gitu. Kira-kira apa sih nanti door prize-nya kita? Saya dengar sih dari panitia, yang pasti bermanfaat sih Pak, yang pasti ya. Ada voucher e-wallet. Nah, hari ini kan dapat voucher e-wallet kan kayaknya luar biasa. Saya buat teman-teman sekalian kan. Nah, cuman nih gimana ya Pak caranya supaya para partisipan ini bisa dapat e-walletnya? Ada berapa ini Pak? Ada berapa yang mau, ada voucher yang berapa banyak nih voucher yang mau di-share nih? Kira-kira mungkin Pak Tommy bisa ini? Langsung saya umumkan aja ya Bu Dina ya. Oke, siap. Oh, jadi udah ini ya Pak, udah kira-kira siapa nih yang dapat ya? Betul. Nanti ada voucher GoPay dari Pertapi senilai Rp100.000 bisa buat beli takjil ya, dan juga bisa beli buka puasa gitu, atau juga mungkin nanti mau buat belanja kebutuhan Lebaran, mungkin beli baju koko, masih bisa kok dibeli ya baju koko. Masih. Oke, ini tadi dari panitia kita pilih dari peserta yang aktif memberikan pertanyaan. Nanti silahkan selesai acara ini bisa japri ya, kalau seandainya ada yang nomornya mungkin ada yang ganti, karena ini nanti kami akan transfer pakai GoPay gitu. Nanti teman-teman
datanya kemarin registrasi peserta kan ada nomor WA yang ditanya ini ya, itu mungkin siapa tahu itu nomornya beda ya, biasanya punya 2 atau 3 nomor tuh Bu Dina gitu, makanya kalau memang nanti Iya. nomornya beda bisa langsung japri Info ke ke kita saya ya, Pak. gitu kan Iya. ya. Oke, ini dia gitu. Jadi ada 14 ini dikasih bonus nih ya, slotnya semua. Wow, 14 orang banyak juga nih Pak ya. Selamat buat 14 orang yang terpilih untuk mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 dari Pertapi dan Eon gitu ya. Nama-nama ini nanti Wah, akan kami lumayan. hubungi setelah acara ini. Selamat ya Nah, jadi ini teman-teman. jadi bagi-bagi ini ya THR nih ceritanya nih kita. Bisa buat bukber, bisa buat belanja online kan kalau e-wallet kan. Jadi lumayan nih rekan-rekan 100.000 ya kan. Nah, aduh hari gini dapat 100.000 pas deket mau lebaran lagi kan. Oke, kalau begitu berarti kita sudah di penghujung acara ya. Sekali lagi selamat kepada rekan-rekan yang tadi sudah di-share gitu pemenang-pemenangnya yang telah mendapatkan door prize e-wallet GoPay ya Pak ya 100.000 bagi untuk hari ini. Nah, sebelum saya tutup acara ini lagi, boleh dong kita foto lagi. Bu, kok foto mulu sih? Ya, kan mungkin tadi ada yang telat-telat ya kan? Ada yang telat, belum sempat foto gitu. Masuknya telat. Jadi nggak apa-apa dong kita foto lagi. Boleh dong diaktifin kameranya Bapak Ibu. Freestyle ya, nggak usah serius-serius karena ini bukan acara yang gimana gitu ya. Jadi santai aja, relax. Mungkin bisa diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Oke, operator Bapak Rosi siap-siap. Siap, ada 3 slide ya. Iya, kasih senyum yang paling manis dong, yang paling fresh gitu kan. Puasa-puasa jangan loyo gitu. Memang sih masih jauh ya perjalanan kita gitu kan. Oke, kasih senyum yang terbaiknya deh buat pagi hari ini. Sudah siap Pak Rosi? Ya. Oke, 1, 2, 3, sate, ya kan? Biar ingat nanti mau buka kan, gitu. Jadi jangan sate, gitu ya. Oke. Halaman kedua ada berapa pages? Tiga ya. Oke. 1, 2, 3, sate. Mana satenya? Satenya nanti pas buka ya. Oke. Ya, last one ya. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Mungkin yang bukanya ini ala-ala western gitu, jadi cheese. Kalau yang Indonesian food sate gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para speaker, Pak Pozen dan Pak Edwan, terus kemudian moderator Pak Tommy ya, serta para peserta yang sudah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian sehari-hari ya, terutama dalam pekerjaan. Tidak lupa juga terima kasih kepada tim penyelenggara event ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf sekali lagi atas salah kata atau mungkin perbuatan atau bahkan kekurangan-kekurangan yang ada di acara ini. Semoga kekurangan ini menjadi improvement kita untuk next acara berikutnya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa pada event berikutnya yang pasti lebih menarik. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Gozen. Teman-teman, terima kasih Terima kasih Pak Pak Tommy. Luar biasa. Peserta training sampai 180 orang ini Pak Tommy. Iya. Ya. Dan endingnya tadi saya lihat waktu foto terakhir itu 136 ya. Betul. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Mudah-mudahan setiap ada event untuk training bisa berpartisipasi. Diajak teman-temannya, sampaikan ke teman-teman yang lain supaya bisa bergabung. Siap. Dengan Pertabi. Thank you Pak Usno. Pertabi bisa. Terima kasih.
Bisa, makasih masih Pak Husnul ini Ketua Departemen Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi ya. Oh. Ini harus kasih sambutan nih di depan nih Pak Husnul. Iya. Ya, mungkin nanti diatur lagi, ya kan? Terima kasih semua, thank you Pak Rosi. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Ci, izin live dulu ya semua. Oke. Nanti Saya Edward meeting all ya. Makasih semuanya. ya